Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Hari ini kita akan menggunakan doa Aku Percaya Konstantinopel atau doa Aku Percaya yang panjang. Dan yang perlu diperhatikan bersama adalah pada saat kita mengucapkan Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, dan menjadi manusia, maka kita akan berlutut sejenak sampai dengan kata manusia. Lalu kita bangkit berdiri pada saat Ia pun disalibkan untuk kita. Itu hanya digunakan pada hari Natal dan Hari Raya Kabar Sukacita, di mana kita akan berlutut untuk menyatakan hal ini. Terima kasih. Saudara-saudari yang terkasih, setiap anak yang dilahirkan membawa sesuatu yang baru. Tetapi bayi Bethlehem membuat segalanya baru. Dalam kegembiraan dan kesegaran, anak Allah memasuki dunia. Maria, Yosef, dan para gembala adalah pelopor keluarga besar kaum beriman. Kemiskinan palungan sudah merupakan kemiskinan salib. Merayakan Natal berarti sanggup miskin dalam Kristus. Marilah kita memuji dan memuliakan bayi Bethlehem, sahabat kita dalam perayaan agung ini. Maka mari kita bangkit berdiri untuk mengiringi perarakan liturgis dengan menyanyikan lagu pembuka. Puji syukur 455.
Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Sang sabda kini menjelma menjadi manusia. Lekaslah berjumpa dengan Tuhan Al-Masih yang mulia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel yang maha tinggi dan kekal berkunjung di dunia. Lekaslah mencari Allah kekal yang datang di dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel yang maha kaya dan mulia, berhamba di dunia. Lekaslah mencari Allah mulia, pelayan di dunia. Gembala pergilah cepat-cepat menuju Betlehem. Pergilah mencari di Betlehem Sang Raja Israel. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra dianugerahkan kepada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan ia disebut penasihat ajaib. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan bersamamu. Selamat Natal. Pada hari Natal ini kita merasa satu sebagai satu keluarga besar. Kita bergembira merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Anak-anak, remaja dan orang tua mengaturkan sembah sujud di hadapan bayi Yesus yang dijaga dengan penuh kasih oleh Ibu Maria dan Bapa Yusuf. Seluruh alam pun memuji dengan sorak-sorai Gloria in excelsis Deo. Maka mari di awal perayaan Ekaristi ini kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, seraya kembali memeriksa batin kita dan memohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini.
Kita doakan doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dan damai di bumi, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami meluhurkan Dikau. Kami memuliakan Dikau. Karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Kasihanilah kami.
bersama Roh Kudus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Pada hari raya Natal ini mari kita mempersembahkan keluarga kita masing-masing, orang-orang yang kita ingin bawa dalam doa-doa kita. Rasa syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan rahmat yang boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Ya Allah, Engkau telah memperlihatkan kebaikan dan kasih setiamu kepada kami dalam diri Yesus Kristus Putramu, Sang Sabda yang telah menjelma menjadi manusia dan tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya menjadi sumber kegembiraan dan berkat bagi semua orang di dunia ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Oh, betapa indah kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan bentara yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu meraja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersorak-sorai serempak, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya. Ia telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Demikianlah sabda Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanan-Nya, oleh lengan-Nya yang kudus. Segala ujung bumi telah melihat
dan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermasmurlah. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu merdu, dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring. Bersorak-sorailah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Pembacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini, Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan Anaknya. Anaknya itulah yang ditetapkannya sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dialah Allah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dialah yang menopang segala yang ada dengan sabdanya yang penuh kekuasaan. Dan setelah berhasil mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Ia jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sebagaimana nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu Allah pernah berkata, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan," ataupun "Aku akan menjadi bapanya dan ia menjadi anakku." Lagi pula ketika mengantar anaknya yang sulung ke dunia, Allah berkata, "Semua malaikat Allah harus menyembah Dia."
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Fajar suci menyinari kita. Marilah menyembah Tuhan, hai semua bangsa. Sebab cahaya gemilang telah turun ke dunia. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada mulanya ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah cahaya manusia. Cahaya itu bersinar di dalam kegelapan, tetapi kegelapan itu tidak menguasainya. Cahaya yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Cahaya itu telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerima Dia. Namun semua orang yang menerima Dia diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang dilahirkan bukan dari darah atau dari keinginan jasmani, bukan pula oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai putra tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Selamat pagi. Selamat Natal. Kemarin saya sempat disinggung oleh pastor paroki, katanya sudah cocok memimpin misa selama 1 jam. Oleh karena itu hari ini saya akan sedikit nakal,
akan lebih lama dari itu, tapi mudah-mudahan tidak terlalu lama. Saya ingin memberikan sebuah katekese sederhana untuk menjadi bagi kita sebuah panduan menjalani kehidupan kita, menghayati iman kita dalam keseharian kita, dalam keluarga kita, terutama menghidupi iman yang telah kita terima dari Allah. Bagi anak-anak sekolah, bagi anak-anak kuliah, kita mengenal ada masa belajar dan juga ada masa ujian. Per semester itu kira-kira 6 bulan sebagai masa untuk belajar dan kurang lebih 1 sampai 2 minggu dijadikan kesempatan sebagai masa-masa ujian untuk menguji apakah siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi itu telah memahami apa yang telah mereka pelajari, apa yang mereka telah dapatkan selama kurang lebih 6 bulan itu. Jadi masa ujian lebih singkat, itu hanya 2 minggu dibandingkan masa belajarnya. Masa belajar sekitar 1 sampai 6 bulan. Tetapi kita sebagai orang Katolik, kita mengenal dalam kehidupan menggereja kita ada kalender liturgi. Kalender liturgi itu kita memulai tahun baru liturgi dengan Minggu Advent yang pertama. Lalu kemudian menutup tahun liturgi kita dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Dan kalau kita melihat dengan teliti dalam masa-masa yang telah ditawarkan oleh gereja kepada kita, kita bisa melihat ternyata di dalam iman kita juga ada saat-saat belajar untuk mengenal Yesus secara lebih mendalam. Dan juga ada masa-masa ujian. Dan seringkali bagi kita orang beriman kadang tidak mampu untuk melihat hal ini sebagai kesempatan bagi kita untuk belajar sungguh-sungguh dari pusat kehidupan kita, yakni Yesus Kristus, dan juga kemudian menjadi kesempatan bagi kita untuk menguji iman kita dalam kehidupan keseharian kita. Mungkin agak sedikit berbeda dengan apa yang dialami oleh siswa-siswi atau mahasiswa-mahasiswi. Kita di dalam gereja Katolik mengenal cukup sedikit untuk dijadikan kesempatan belajar dan masa ujian yang lebih panjang. Ini nanti saya sedikit menyinggung kita dan juga menyinggung pribadi saya sendiri. Kita mengenal ada beberapa masa dalam liturgi gereja kita. Ada masa Advent yang sudah kita lewati selama 4 minggu. Kemudian kita sudah memasuki masa Natal saat ini. Lalu ke depannya kita akan memasuki masa Prapaskah, lalu memasuki masa Paskah. Dan lebih anehnya bahwa masa biasa itu lebih panjang dibandingkan dengan masa-masa yang sangat penting dalam gereja kita. Dan seringkali kita salah memberi makna terhadap peristiwa-peristiwa atau masa-masa liturgi yang kita rayakan. Saya memberikan gambaran bahwa kita itu sebagai orang Katolik belajar hanya pada masa Advent, masa Natal, masa Prapaskah, dan juga masa Paskah. Masa Advent 4 minggu, masa Natal kurang lebih 4 minggu juga. Masa Prapaskah ada 5 minggu, masa Paskah ada sekitar 7 minggu kurang lebih. Lalu yang lebih panjang adalah masa biasa, 33 minggu. 34 minggu kalau dihitung dengan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Artinya apa? Ketika kita mau memahami kalender liturgi untuk menghayati iman kita secara lebih baik lagi, maka sebenarnya masa Natal, masa Advent yang kita rayakan ini hanyalah masa bagi kita untuk belajar.
masa kita untuk belajar mengenal Yesus yang menjadi inti kehidupan kita. Tetapi kadang, ya saya tidak ingin menyalahkan atau mungkin mengatakan hal itu keliru. Tetapi ketika dalam masa-masa belajar, dalam gambaran umum yang terjadi di dunia pendidikan, seringkali itu dijadikan sebagai kesempatan yang biasa-biasa saja bagi orang yang tidak terlalu memiliki visi misi dalam hidupnya, dan tetapi kemudian effortnya kelihatan ketika sudah memasuki masa ujian. Ada yang dikenal dengan SKS, sistem kebut semalam, untuk mereka yang sedikit bermasalah dengan cara belajar. Itu yang seringkali terjadi di dunia pendidikan. Sementara kita di dunia beriman, kita sebagai orang Katolik, seringkali effort kita berlebihan ketika kita masih dalam masa-masa belajar. Masa Natal, masa Paskah, itu seringkali kita bisa melihat ternyata orang-orang yang selama ini kita jumpai di pasar, kita jumpai di mal-mal, atau kita jumpai di mana saja, oh ternyata saudara saya itu beragama Katolik ketika Natal dan Paskah. Ada yang menyebut dirinya dengan bangga bahwa saya menjadi seorang Katolik hanya pada saat Natal dan Paskah. Padahal itu adalah hanya kesempatan bagi kita untuk belajar beriman. Masa ujian kita itu lebih panjang, yaitu pada masa-masa biasa yang seringkali kita salah maknai. Kita tidak membutuhkan effort yang lebih pada masa biasa yang ditawarkan oleh gereja kepada kita, yang menjadi sebenarnya kesempatan bagi kita untuk menguji iman kita. Apakah iman saya itu sudah sungguh-sungguh berkembang atau tidak, atau biasa-biasa saja? Kalau misalnya di dunia pendidikan ada dikatakan naik kelas atau tinggal kelas, kalau di dalam beriman kita, mungkin kalau tinggal kelas itu masih lebih baik dibandingkan iman yang merosot. Mungkin itu lebih baik. Ada juga bahkan orang-orang Katolik yang dengan bangga mengatakan, saya itu pastor orang Katolik bagian intel. Hanya muncul pada saat-saat tertentu. Hanya kelihatan batang hidungnya pada saat Natal dan Paskah. Selebihnya saya memantau dari jauh. Itu yang seringkali terjadi. Dan mungkin ada mantan-mantan seminari, atau mantan frater, atau mantan suster mengatakan, pastor, saya itu ketika di dunia pendidikan menjadi seorang calon imam, calon suster, setiap hari itu mengikuti perayaan Ekaristi. Jadi tabungan saya sudah cukup untuk beberapa tahun ke depan supaya saya tidak aktif dalam kehidupan menggereja. Ini kadang kesalahan-kesalahan pemikiran yang membuat cara menghidupi iman kita menjadi keliru. Jadi kalau misalnya pada saat ini ada yang baru muncul lagi di gereja, ingatlah ini hanya masa belajar. Masa ujiannya nanti ketika kita memasuki masa-masa biasa. Effort yang kita tunjukkan harusnya dua-duanya. Pada saat belajar kita belajar dengan sungguh-sungguh, pada masa ujian kita tidak kehilangan iman kita. Itu yang harusnya terjadi. Ini katekese sederhana untuk memberikan sedikit kepada kita gambaran bagaimana untuk menghayati iman kita sebagai orang Katolik. Lalu kemudian hal yang kedua yang ingin kita renungkan dalam bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini. Di dalam bacaan pertama kita melihat bagaimana bangsa Israel itu kehilangan kepercayaan, kehilangan harapan ketika mereka menggantungkan hidup mereka kepada raja yang keliru. Mereka dalam masa-masa pencobaan, masa-masa pencarian kehidupan mereka sebagai orang yang percaya kepada Yahweh,
ternyata mereka juga mengalami kesalahpahaman dalam menjalani kehidupan mereka. Mereka memberikan diri mereka untuk percaya kepada raja yang keliru, sampai-sampai mereka itu diasingkan dalam pembuangan di Babel berpuluh-puluh tahun. Mereka hidup dalam penjajahan. Mungkin menjadi permenungan kita, pembelajaran kita pada hari raya Natal ini, jangan sampai kita juga salah memilih yang akan kita jadikan sebagai pegangan dalam kehidupan kita. Yang harusnya raja yang kita jadikan pemimpin dalam kehidupan kita hanyalah Allah sendiri. Mungkin dalam pencarian hidup kita pasti mungkin juga dipengaruhi oleh kepribadian kita, seringkali salah memilih, salah mengambil keputusan. Dan ketika salah mengambil keputusan, kadang kita berlarut-larut dalam hal ketidakpastian dalam kehidupan kita. Itu bacaan pertama. Kemudian bacaan yang kedua, dikatakan kepada kita bahwa Allah itu telah mempunyai rencana untuk menyelamatkan kita. Berulang-ulang kali Dia menyampaikan rencana keselamatan kepada orang Israel. Berulang-ulang kali mengirim nabi-nabi untuk mempertobatkan orang Israel. Dan meskipun berulang-ulang, orang Israel itu ternyata juga memiliki keterbatasan seperti keterbatasan manusia pada umumnya. Tidak mampu menangkap apa yang disampaikan oleh para nabi. Banyak nabi-nabi yang aneh, nyeleneh, yang hidupnya tidak biasa, itu dikirimkan Tuhan kepada orang Israel. Kalau kita masih mengurung diri kita terhadap penilaian kepada orang lain hanya pada batasan fisik, lahiriah atau casing saja, maka hati-hati, nanti kita akan salah untuk menangkap maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Kemarin saya berkhotbah pada minggu Advent yang keempat, ketika Daud mencoba untuk mendirikan tempat di mana Allah untuk bersemayam dengan tempat yang megah yang dimaksudkan oleh Daud, ternyata Tuhan tidak menerima itu. Menjadi kecenderungan kita mengurung Tuhan menurut pola pikir kita, tidak membiarkan Tuhan untuk berbicara apa yang ingin kita lakukan dalam kehidupan kita. Dan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, ada satu kata menarik, satu kalimat, firman itu telah menjadi manusia. Bahasa Latinnya itu menjadi manusia artinya incarnis. Karnis itu artinya daging. Pada masa itu antara fisik dan rohania itu dipertentangkan sangat luar biasa. Yang fisik itu kotornya luar biasa, menjijikan, dan yang rohani itu menjadi impian setiap orang. Dan ketika itu dipisahkan, pada saat itu kita banyak tradisi yang hidup dalam gereja kita. Para biarawan itu mulai mengurung diri dan kemudian memisahkan diri dari dunia luar supaya tidak terpengaruh dengan kehidupan yang tidak jelas dalam hal-hal yang duniawi. Tetapi di masa ini kita menjadikan dua hal ini sebagai sebuah satu kesatuan, menggerakkan seluruh diri kita, entah lahir maupun batin itu saling mempengaruhi. Ketika Yesus menjadi manusia, Dia ingin mengangkat martabat kita yang kotor, yang tidak ternilai, kemudian menjadi anak-anak Allah. Itulah yang kita rayakan dalam misteri kelahiran Yesus yang kita rayakan pada hari ini. Maka ajakan bagi kita di hari raya Natal ini, teruslah mencari, menemukan Yesus di dalam kehidupan kita, dengan segala kebijaksanaannya, dengan segala kebenarannya, yang mana seringkali Allah itu menggunakan cara-cara yang tidak biasa, orang-orang yang tidak biasa yang kita jumpai,
yang digunakan oleh Allah untuk menyapa kehidupan kita, membantu kita untuk mampu menghidupi iman kita secara baik dan benar. Dan kemudian kita juga diajak untuk merenungkan keutamaan-keutamaan dalam misteri inkarnasi. Allah itu telah turun dari tempat kediamannya di tempat yang tinggi. Allah yang ada di atas rela menjadi manusia, rela menjadi daging, yang disebut dengan kenosis. Bahkan daging yang sudah menjelma menjadi Yesus Kristus itu pada akhir hidupnya bahkan mati dengan cara yang paling tragis, dikategorikan sebagai kematian seorang penjahat kelas kakap. Mudah-mudahan ini juga kita bisa melatih diri kita berkenosis atau mengosongkan diri menjadi tidak berarti apa-apa, dan ini agak sulit ketika kita dalam relasi dengan orang lain untuk tidak menjadi seorang apa-apa itu agak sulit. Seringkali harga diri kita mengaburkan mata hati kita, mata batin kita untuk melihat kehendak Allah di dalam hidup kita. Dan Yesus memberikan contoh itu kepada kita. Kita mau mengosongkan diri supaya Allah itu berkarya dalam diri kita. Mudah-mudahan pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan mulai tadi malam sampai pada saat ini menjadikan kita orang-orang yang semakin mampu untuk menghidupi iman kita dalam kebersamaan dengan orang-orang yang kita sayangi, dalam kebersamaan dengan orang-orang yang kita jumpai setiap hari dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan membantu kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita meneguhkan kembali iman kepercayaan kita. Kita menggunakan doa aku percaya syahadat yang panjang. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal. Ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Ia dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus, ia menderita sampai dan dimakamkan. Pada hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dengan mulia, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya akan Roh Kudus, ia Tuhan yang menghidupkan. Ia berasal dari Bapa dan Putra, yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Aku mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin.
Allah Bapa berkenan tinggal di antara kita dan mengangkat kita sebagai putra dan putrinya yang terkasih. Marilah kita panjatkan doa-doa yang mengalir dari iman akan kasih-Nya yang teramat agung itu. Bagi gereja, ya Bapa, semoga iman akan kedatangan dan perutusan Yesus Kristus, Putramu, memperbarui dan menyempurnakan gerejamu dalam perjuangan mewartakan kerajaan cinta kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi perdamaian di antara umat manusia. Ya Bapa, semoga kehadiran Putramu di tengah-tengah kami menguatkan iman kami untuk terus berjuang dalam mencapai perdamaian, kebahagiaan, keadilan bagi seluruh umat manusia. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi orang-orang yang lemah, miskin, dan tersingkir. Ya Bapa, semoga kelahiran Putramu di Gua Betlehem menguatkan iman dan harapan untuk membangkitkan semangat mereka yang lemah, miskin, dan tersingkir dalam perjuangan hidup mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kita semua. Ya Bapa, semoga perayaan Natal ini menggerakkan kami untuk semakin rela berbagi pengalaman hidup dan anugerah-Mu kepada mereka yang terbuang dan menderita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi Uskup Agung Kojutor terpilih KAMS dan perayaan tahbisan episkopal pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengurus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Kojutor. Perkenanlah Engkau mengaruniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tahbisan Uskup Agung Kojutor terpilih, sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putramu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu, sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari pada saat ini kita membawa saudara-saudari kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan, khususnya Andreas Ramli yang meninggal 30 tahun yang lalu, Opa Ilham Markus, Bapak Bato Aso dan Mama Rayo, Markus Rupang, Veronica, Nenek Rosalina yang meninggal 2 tahun yang lalu, Kakek Yakobus Ranin yang meninggal 3 tahun yang lalu. Allah Bapa yang Maha Baik, kedatangan Putramu dan melalui sengsara, kematian dan kebangkitannya Dia telah memperolehkan bagi kami semua ganjaran kehidupan kekal. Maka pada saat ini kami memohonkan rahmat belas kasih dan kerahiman-Mu bagi sanak keluarga kami,
saudara-saudari kami yang telah mendahului kami menghadap-Mu. Semoga Engkau memberikan kepada mereka semua mahkota abadi dalam perhimpunan para kudus di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita juga pada saat ini menyerahkan saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahunnya. Mama Leni Sarwasi yang merayakan ulang tahunnya yang ke-72. Dan juga Martina Sembe. Allah Bapa yang Maha Baik, kami menyerahkan saudara-saudari kami ini yang merayakan betapa besar kasih-Mu yang telah Engkau tunjukkan dalam kehidupan mereka, dalam perjuangan hidup mereka. Dan kami memohonkan rahmat-Mu secara khusus di hari bahagia mereka ini. Semoga Engkau tetap menyertai mereka, memberikan berkat yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, memberikan kebahagiaan karena mereka masih boleh merasakan, boleh mengalami kasih-Mu dalam kebersamaan dengan orang-orang yang mereka kasihi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita berdoa juga untuk memohon perlindungan dan penyertaan Allah bagi Ine, Ruvenka, dan Caroline. Semoga Tuhan senantiasa menyertai kedua saudara kita ini dalam perjalanan hidup mereka, dalam perjuangan hidup mereka. Semoga mereka semakin mampu menemukan kasih Allah yang telah hadir, yang telah lahir dalam bayi Yesus yang kami rayakan pada masa Natal ini. Semoga kehadiran Yesus senantiasa memberikan mereka kekuatan dalam pekerjaan, usaha, rencana, dan karya-karya mereka. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kita juga memohonkan keselamatan arwah untuk Stefanus Asis Tahir, Oe Amelia, dan Maria Bernadette. Kami juga menyerahkan kepadamu, ya Allah yang Maha Rahim, saudara-saudari kami yang telah mendahului kami. Anugerahkanlah mereka kebahagiaan abadi di surga. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. mari kita hening sejenak, kita menyampaikan doa permohonan pribadi kita di dalam hati. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih dan Penyayang, kami mohon pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu, agar kami semakin sadar bahwa Engkau beserta kami dan kami beserta Engkau, bahwa Engkau Allah kami dan kami umat-Mu, bahwa Engkau Bapa kami dan kami putra-putri-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Puji syukur 454. Hai dengarkan kau gembala, kabar indah bagimu. Datanglah menuju gua dan menghadap Tuhanmu. Damai, damai, damailah senantiasa
Puji syukur 454 ayat 2. Jangan takut, jangan bimbang, sambut kabar yang cerah. Kabut dosa akan musnah oleh sinar terang. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Lahirlah Sang Juru Selamat dalam kandang yang sepi. Damainya tak dibawanya bagi hati yang bersih. Damai, damai, damailah senantiasa bagi umat manusia. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang penuh kasih, untuk merayakan kehadiran putramu, kami berkumpul di sekitar altarmu dan membawa persembahan roti dan anggur ini. Terimalah persembahan kami ini, dan jadikanlah sebagai sarana pendamaian kami denganmu, berkat kesatuan dengan kurban Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab misteri sabda menjadi daging, cahaya kemuliaan-Mu yang baru bersinar di hadapan mata budi kami, sehingga pada saat kami mengakui di dalam Dia, Allah kelihatan, kami dapat dikuasai melalui Dia, oleh kasih akan segala hal yang tak kelihatan. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi, penuh kemuliaan-Mu. Surga dan bumi
surga. Maka Engkau Bapa yang penuh belas kasih, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami menyampaikan doa dan permohonan. Sudilah menerima dan memberkati pemberian ini, persembahan ini, kurban kudus yang tak bernoda ini, yang kami persembahkan kepadamu pertama-tama untuk gereja-Mu yang kudus dan katolik. Semoga Engkau berkenan memberinya damai, melindungi, menghimpun, dan membimbingnya di seluruh muka bumi, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, dan para penjaga iman yang benar, katolik dan apostolik. Ingatlah Tuhan akan hamba-hamba-Mu, dan akan semua orang yang berhimpun di sini, yang imannya kepadamu Engkau kenal dan baktinya Engkau maklumi. Bagi mereka kami bawa persembahan kepadamu. Ingatlah juga akan mereka yang mempersembahkan kepadamu kurban pujian ini, bagi dirinya sendiri dan bagi kaum kerabatnya, untuk penebusan jiwa mereka, untuk keselamatan dan kesejahteraan yang mereka harapkan darimu, Allah yang kekal, hidup dan benar. Dalam persatuan dengan seluruh gereja, kami merayakan hari yang amat suci, saat Santa Perawan Maria tanpa noda melahirkan penyelamat bagi dunia. Kami juga mengenang dan menghormati terutama Santa Maria yang mulia dan tetap perawan, Bunda Yesus Kristus Allah dan Tuhan kami. Dan Santo Yusuf mempelainya, serta para rasul dan para martir-Mu yang berbahagia, Petrus dan Paulus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Thomas, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Matius, Simon dan Tadeus, Linus, Cletus, Clemens, Sixtus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Yohanes dan Paulus, Kosmas dan Damianus, dan semua orang kudus-Mu, atas jasa dan doa mereka, semoga Engkau berkenan melindungi dan menolong kami dalam segala hal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka sudilah Engkau menerima persembahan pengabdian kami dan semua keluarga-Mu. Kami mohon Tuhan, bimbinglah juga hidup kami sehari-hari dalam damai-Mu. Luputkanlah pula kami dari hukuman abadi, dan terimalah kami dalam kawanan para pilihan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Allah kami mohon, sudilah memberkati dan menerima persembahan ini sebagai kurban yang pantas, yang sempurna, yang benar dan yang berkenan padamu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, Dia mengambil roti dengan tangannya yang kudus dan mulia, dan dengan menengadah ke langit kepadamu Allah Bapa yang Maha Kuasa, sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala yang luhur ini dengan tangannya yang kudus dan mulia. Sekali lagi sambil mengucap syukur kepadamu, Dia memberkati,
lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Maka Tuhan, kami hamba-Mu dan juga umat-Mu yang kudus, mengenangkan Kristus Putra-Mu Tuhan kami, penderitaannya yang menyelamatkan, kebangkitannya dari alam maut, dan juga kenaikannya yang mulia ke surga. Demi keagungan-Mu yang luhur kami mempersembahkan dari anugerah dan pemberian-Mu, kurban murni, kurban kudus, kurban tak bernoda, roti kudus kehidupan abadi, dan piala keselamatan kekal. Sudilah memandang persembahan ini dengan hati yang rela dan wajah berseri, dan sudilah menerimanya seperti Engkau berkenan menerima persembahan hamba-Mu Habel dan kurban leluhur kami Abraham, dan persembahan suci kurban tak bernoda yang dipersembahkan kepadamu oleh Melkisedek imam agungmu. Kami mohon kepadamu Allah yang Maha Kuasa, utuslah malaikatmu yang kudus, membawa persembahan ini dengan tangannya ke altarmu yang luhur, ke hadapan keagungan ilahimu, agar semua yang mengambil bagian dari altar ini dengan menyambut tubuh dan darah suci Putramu, dipenuhi dengan segala berkat dan rahmat surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Ingatlah juga Tuhan akan hamba-hamba-Mu yang telah mendahului kami dengan meterai iman dan beristirahat dalam damai. Kami mohon Tuhan supaya Engkau menganugerahkan tempat yang nyaman, terang dan damai kepada mereka dan semua orang yang beristirahat dalam Kristus dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Juga bagi kami hamba-hamba-Mu yang berdosa, yang berharap atas kerahiman-Mu yang melimpah, semoga Engkau perkenankan mengambil bagian dalam persekutuan dengan para rasul dan para martir-Mu yang kudus, dengan Yohanes, Stefanus, Matias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcelinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, dan semua orang kudus-Mu. Perkenankanlah kami menikmati kebahagiaan bersama mereka, bukan karena jasa-jasa kami, tetapi karena kelimpahan pengampunan-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraan Dia Tuhan, Engkau senantiasa menciptakan, menguduskan, menghidupkan, memberkati dan menganugerahkan segala yang baik kepada kami. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan
sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Hapus dosa dunia, kasihanilah
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh.
Segala ujung bumi menyaksikan keselamatan yang dari Allah kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Penyayang, hari ini sudah lahir Juru Selamat dunia. Semoga Dia yang telah menjadikan kami anak-anak Allah juga memberi kami hidup abadi. Sebab Dialah Tuhan kami yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, berhubung karena waktu kita singkat, maka pada kesempatan ini kami menyampaikan hal yang praktis saja. Pertama, berangkat dari pengalaman pada kesempatan ini, mulai dari tadi malam, hari ini juga, maka kiranya lewat itu pengalaman itu akan menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Yang ingin diingatkan bahwa perayaan minggu depan seperti biasa, di mana kita merayakan Pesta Keluarga Kudus malam minggu, satu kali misa, kemudian minggu pagi jam 7, lalu jam 9. Sore hari juga masih ada misa, sekaligus diintensikan untuk misa penutupan tahun. Tapi bagi mereka yang mau datang, kami berencana untuk mengadakan misa penutupan yang disponsori oleh orang muda, mungkin jam 10. Lalu ada renungan untuk sepanjang tahun. Misa tahun baru kita adakan 2 kali, pagi dan sore. Saya kira itu semua dan perayaan yang akan datang. Kemudian selama saat Advent kita sudah berpartisipasi dan mengambil bagian, dan semua itu sudah disampaikan, disalurkan kepada seluruh donatur. Kami ucapkan limpah terima kasih. Terima kasih juga kepada kita semua, utamanya kepada Pastor Andreas Latobe yang berkenan memimpin perayaan Natal pagi ini. Terima kasih kepada seluruh petugas, lektor, pembaca, pemazmur, prodiakon, dirian organis bersama dengan kor dari OMK yang juga memeriahkan perayaan pada kesempatan ini. Kepada seluruh petugas pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih. Sekali lagi bersama seluruh umat, Panitia Natal dan Dewan Pastoral Paroki, kami ucapkan limpah terima kasih atas keterlibatan kita pada perayaan Natal tahun ini. Kelompok dekorasi dan sound system, kolektan, dan kita semua sekali lagi saya ucapkan limpah terima kasih. Dan sekaligus tentu mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sampai pada saat ini pasti banyak masukan yang akan menjadi pertimbangan kita lagi ke depan. Dan selamat Natal kepada kita semua, utamanya kepada Pastor Andreas Latobe, dan juga menyampaikan selamat Natal dari Kuria Keuskupan bersama Bapak Uskup kita pada kesempatan ini untuk seluruh umat. Semoga perayaan Natal pada tahun ini sungguh semakin mendorong kita untuk memuji-muliakan Tuhan dan senantiasa mengajak kita untuk menghidupi rasa damai sepanjang tahun ini. Sekali lagi mewakili seluruh umat dan panitia Dewan Pastoral Paroki, kepada kita semua kami ucapkan limpah terima kasih. Selamat Natal, selamat mempersiapkan diri menyambut tahun baru.
dan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Nanti rencana jam 9 misa kedua yang bersama dengan anak-anak kita merayakan Natal kedua pada kesempatan ini. Saya kira itu saja yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bacakan semua pengumuman karena waktu sudah semakin singkat. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan yang Maha Baik mengobarkan semangat kebajikan dalam hati saudara-saudari. Semoga Tuhan menjadikan saudara-saudari pewarta kabar sukacita yang menyelamatkan. Semoga Tuhan menganugerahkan damai ke atas bumi dan berkenan akan amal bakti saudara-saudari. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai.